Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jumpa kembali pada pagi hari ini dalam Renungan Bina Iman GKI Klasis Solo. Sebelum kita belajar akan firman Tuhan, mari kita bersama-sama menyatukan hati kita tunduk syukur di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pagi hari ini hati kami sungguh melimpah dengan syukur. Oleh karena kebaikan-Mu begitu ajaib bagi setiap kami. Kemurahan-Mu, kasih sayang-Mu menyertai kami sampai detik ini. Terima kasih jika pagi ini kami dapat bangun kembali di pagi hari. Dan sebelum kami melakukan banyak hal, kami hendak mengawalinya dengan mendengarkan sabda firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, kami berseru dan kami memohon. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bacaan renungan Bina Iman GKI Klasis Solo pada pagi hari ini diambil dari kitab Injil Markus pasal 9 ayat 14 sampai ayat 29. Saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu semuanya. Ketika Yesus, Petrus, Yakobus, dan Yohanes kembali pada murid-murid lain, mereka melihat orang banyak mengerumuni murid-murid itu. Dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Pada waktu orang banyak itu melihat Yesus, tercenganglah mereka semua dan bergegas menyambut Dia. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Apa yang kamu persoalkan dengan mereka?" Kata seorang dari orang banyak itu, "Guru, anakku ini kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah, lalu mulutnya berbusa, giginya bekertakan, dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah meminta kepada murid-murid-Mu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat." Maka kata Yesus kepada mereka, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya. Dan anak itu terpelanting ke tanah dan berguling-guling, sedang mulutnya berbusa. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, "Sudah berapa lama ia mengalami ini?" Jawabnya, "Sejak masa kecilnya. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami." Jawab Yesus, "Katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya." Segera ayah anak itu berteriak, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, Ia menegur roh jahat itu dengan keras. Katanya, "Hai, kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli. Aku memerintahkan engkau, keluarlah daripada anak ini dan jangan memasukinya lagi." Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncang anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati. Sehingga banyak orang yang berkata, "Ia sudah mati." Tetapi Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya. Lalu ia bangkit bersendiri. Ketika Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya sendirian dengan Dia,
Bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu?" Jawabnya kepada mereka, "Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa." Amin. Demikianlah bacaan firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya dalam hidup sehari-hari. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pernahkah Bapak, Ibu, dan saya jatuh terpelanting? Atau kita jatuh kebanting? Ya, paling tidak kalau kita jatuh terpelanting atau kebanting, itu akan menimbulkan suara mak gedebuk. Nah, begitu ya Bapak, Ibu ya. Ya, rasanya bagaimana? Tentu sakit. Paling tidak punggung kita, badan kita ini akan terasa jarem-jarem. Saya juga pernah mengalami hal yang sama. Suatu hari ketika saya sedang menggembalakan sapi, kebetulan salah satu sapi peliharaan bapak saya itu ada yang jantan. Ya, sapi jantan itu tanduknya pasti lebih panjang. Dan sapi itu dikenal galak. Jadi kita ketika menggembalakan harus waspada dan siaga selalu. Nah, suatu kali sapi itu yang mulanya diareng-arengke, itu kalau bahasa Jawa, diareng-arengke, digiring ke tempat rumput yang hijau. Dan ketika saya sedang angon, tiba-tiba ya sapi itu ngeruduk apa ya? Ngudak kalau bahasa Jawanya. Menyeruduk saya dari belakang, lalu saya dinaikkan oleh sapi itu di atas tanduk itu, lalu dilemparkan begini. Ya otomatis saya terpelanting. Ketika bapak saya menjumpai hal itu, saya langsung dijauhkan dari sapi itu. Lalu bapak saya mengambil cambuk dari kayu, dipolonya, dihajarnya sapi itu berkali-kali. Lalu bagaimana keadaan saya? Ya, 1 minggu saya tidak sembuh karena tangan saya terkilir, kaki saya kesleo sampai panas beberapa hari. Bapak Ibu, yang namanya kebanting itu bisa mendatangkan luka, bisa juga membuat tulang-tulang kita ini menjadi retak atau juga patah. Dan itu sakitnya luar biasa. Bapak, Ibu, dan saya bisa membayangkan kondisi seorang anak yang sedang kerasukan roh jahat. Dan itu mendatangkan kebisuan bagi dirinya. Bukan hanya berhenti di sana, bahkan Alkitab memberi catatan ketika roh itu menyerang anak itu yang sudah menguasai tubuh dan jiwanya. Anak itu dibantingkannya bukan sekali 2 kali. Bahkan setiap waktu anak itu bisa terbanting-banting. Giginya gemeretekan seperti orang ketika menahan amarah atau seperti seseorang yang menahan sakit. Dia akan menggertakkan gigi sampai berbunyi kreketek. Itu berarti ada sesuatu yang ia tahan begitu rupa. Belum lagi dikatakan mulutnya mengeluarkan busa. Mungkin kalau Bapak, Ibu, dan saya melihat kondisi seseorang seperti itu, kita akan berpikir orang itu kena sakit ayan. Kan begitu. Tetapi anak ini tidak sedang sakit ayan. Tetapi dari sejak kecilnya anak ini menderita begitu rupa. Bukan hanya raganya yang kesakitan karena hampir tiap saat dibanting-banting ketika roh itu menyerang dia. Belum lagi jiwanya yang terbelenggu oleh karena roh jahat itu. Oleh karena roh iblis itu telah merasukinya, telah membelenggunya, telah mengikatnya dalam durasi waktu yang sangat panjang bahkan bertahun-tahun. Bapaknya ketika ditanya dari sejak apa? Bapaknya menjawab dari dia kecil. Bisa dibayangkan betapa menderitanya anak itu. Dan sebagai seorang ayah, tentu tidak akan tinggal diam. Sebagai orang tua, dia pasti sudah berjuang. Bagaimana caranya aku bisa mengobati anakku? Dia pasti sudah mencari banyak tabib yang bisa menyembuhkan anak ini. Dan bisa mengusir roh jahat yang sudah membelenggu jiwa raga anak ini.
Tapi rupanya segala upaya, segala daya, perjuangan yang diperjuangkan ternyata nol besar. Nihil hasilnya. Dan orang tua ini membawa anak ini berjumpa dengan para murid Yesus. Minta tolong, usirlah roh jahat yang membelenggu fisik maupun jiwa anakku ini. Tapi rupanya para murid Yesus pun juga gagal. Hingga pada akhirnya mereka melihat siapa yang hadir. Yakni Yesus, Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Ketika mereka datang, mereka tercengang, gelongop, karena mereka melihat siapa yang datang ini. Tidak lain adalah pribadi Yesus, di mana telinga mereka sudah banyak mendengar bahwa dalam nama Yesus ada kuasa besar. Dalam nama Yesus mendatangkan banyak perkara yang nampaknya mustahil menjadi tidak mustahil. Dan mereka tercengang melihat kedatangan Yesus. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ketika mereka melihat Yesus, orang tua anak ini pun melihat Yesus. Apa yang ia katakan? Orang tua ini berkata kepada Yesus, "Kalau engkau mampu, kalau engkau bisa melakukannya." Maka Yesus balik bertanya, "Kalau engkau bisa, kalau engkau mampu?" Yesus kembali menandaskan bahwa bagi orang percaya tidak ada perkara yang mustahil. Bapak ini yang mulanya tidak percaya, hingga akhirnya berani berkata dengan lantang, "Tolonglah aku, orang yang kurang percaya ini, dan aku percaya engkau mampu." Bapak, Ibu, Bapak ini pada akhirnya percaya bahwa dalam nama Yesus ada kuasa pembebasan. Begitu pula dengan hidup Bapak, Ibu, dan saya. Mungkin sepanjang hidup kita merasa ada persoalan demi persoalan yang membelenggu hidup Bapak, Ibu, dan saya. Mungkin belenggu itu sudah bertahun-tahun kita hadapi. Belenggu itu bertahun-tahun mengikat kehidupan kita dan kita merasa lelah, capek untuk menghadapinya. Hari ini kita diingatkan bahwa pribadi Tuhan Yesus Kristus yang kita sembah adalah pribadi yang berkuasa memberikan kebebasan bagi setiap kita. Belenggu apa yang saat ini mengikat hidup Bapak, Ibu, dan saya? Mungkin itu belenggu persoalan ekonomi. Mungkin itu belenggu dosa yang masih mengikat hidup kita, di mana kita belum mampu untuk menyelesaikannya. Mungkin itu belenggu tentang sakit penyakit yang bertahun-tahun sakit penyakit itu mengikat tubuh Bapak, Ibu, dan saya. Kita berharap ada pertolongan, ada kesembuhan. Tapi sepertinya jawaban itu masih sangat jauh dengan hidup kita. Hari ini Bapak, Ibu, dan saya diingatkan oleh firman Tuhan. Tetaplah percaya bahwa dalam nama Yesus ada kuasa pembebasan. Lalu yang kedua, apa yang harus kita lakukan saat kita merasa sudah tidak berdaya menghadapi persoalan hidup, beban-beban kehidupan kita? Yang kedua, kita diingatkan bahwa kuasa Yesus itu sanggup memulihkan. Kalau tadi kuasa Yesus sanggup membebaskan, sekarang kuasa Yesus sanggup memulihkan. Seorang anak yang sudah kerasukan roh jahat bertahun-tahun, yang menyebabkan ia bisu, tuli, menderita secara raganya, menderita secara jiwanya, secara psikisnya, semua terikat dan terbelenggu. Lihatlah, ketika berjumpa dengan Yesus, ia mendapatkan pembebasan. Saat berjumpa dengan Yesus, ia mendapatkan pemulihan. Ia dipulihkan. Bukan hanya kondisi fisik, raga, ataupun batin atau jiwa anak ini, tetapi orang tuanya pun yang mungkin sudah putus harapan, dia pun dipulihkan oleh Tuhan dan menjadi pribadi yang percaya kepada Yesus. Lalu yang ketiga, hari ini kita juga diingatkan bahwa
kuasa Yesus sanggup membangkitkan apa yang nampak sudah mati. Anak ini di depan banyak orang nampaknya sudah sama seperti mayat. Orang banyak berpikir, wah anak ini sudah mati, dia nggak mungkin bangun lagi. Seolah-olah pertolongan Yesus itu sudah telat. Saking parahnya roh jahat itu membelenggu anak ini. Dan orang berpikir anak ini telah mati. Tetapi ketika Yesus menyentuhnya, apa yang nampak mati itu dibangunkan kembali oleh Yesus. Anak itu bisa bangkit dengan sendirinya, bisa bangun dengan sendirinya, dan bisa melakukan banyak hal. Bapak Ibu, apa yang mati dalam diri Bapak Ibu dan saya? Mungkinkah pengharapan kita sudah mati? Mungkinkah iman kita juga sudah mati? Mungkinkah semangat kita juga sudah memudar dan mati? Hari ini kita diingatkan bahwa di dalam nama Yesus, ketika kita datang dan berjumpa dengan Tuhan, ingatlah apa yang mati dalam diri kita bisa dibangunkan kembali oleh kuasa kasih Tuhan. Bisa dihidupkan kembali oleh kuasa kasih Tuhan. Jadi, mari miliki hidup yang terus dekat dengan Tuhan. Miliki hidup yang terus percaya kepada Tuhan. Miliki hidup yang terus berpengharapan dalam Tuhan. Dan pengharapan itu tidak pernah mengecewakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa sekali lagi. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini kami dapat mendengarkan renungan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus meteraikan perkataan firman itu dalam batin kami, dalam jiwa kami. Dan biarlah setiap firman-Mu yang kami dengarkan mendorong hidup kami semakin berharap kepada Tuhan. Mendorong hidup kami terus melekat kepada Tuhan. Kami berdoa bagi Bapak Ibu yang merasa sedang terbelenggu dengan persoalan ekonomi, terbelenggu dengan sakit penyakit, terbelenggu dengan persoalan demi persoalan. Mungkin juga ada dosa-dosa yang masih mengikat dan belum mampu diselesaikan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Engkau patahkan setiap belenggu dosa. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberikan pertolongan atas pergumulan ekonomi umat-Mu. Dalam nama Yesus, Engkau memberikan pemulihan bagi setiap orang yang sedang menghadapi sakit penyakit. Tuhan, jadilah semua kehendak-Mu, karena kami percaya kehendak-Mu itu yang terbaik atas kehidupan anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami terus berjalan seturut dengan maksud-maksud-Mu. Kami terus berpengharapan di dalam nama-Mu. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa, kami berseru dan kami memohon. Haleluya. Amin. Tetap semangat Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Amin.